بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, bilhaqqi, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia menurunkan kitab Taurat dan Injil. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang Al-Quran menggunakan bahasa nazzala. Tetapi ketika bicara Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa taala katakan anzala. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab selain daripada Al-Quran, mulai daripada Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur dan juga Injil, itu turun sekaligus. Artinya langsung satu kitab diberikan kepada nabi-nabi yang berhak mendapatkannya. Seperti langsung Taurat satu kitab diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diberikan satu kitab kepada Nabi Daud, dan juga Injil kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quranul Karim berbeda. Al-Quranul Karim itu tidak langsung diberikan satu kitab, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat per ayat selama 23 tahun, baru rampung 30 juz. Itulah bedanya Quran dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kitab-kitab yang lainnya itu Allah turunkan langsung sekaligus tuh. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke Bukit Tursina atau Bukit Saina selama 40 malam. Kemudian pulang membawa papan Taurat. Lengkap tuh papan Taurat. Begitu juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu ada marhalah turun namanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam atau pena, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena, catatlah segala sesuatu yang akan berlangsung di alam semesta. Termasuk juga pena mencatat Al-Quran di dalamnya. Kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kemudian marhalah yang kedua, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, di satu tempat namanya Baitul Uzzah. Baru marhalah yang ketiga, Al-Quran diturunkan angsur per angsur, ayat per ayat, disesuaikan dengan kejadian dan peristiwa. Dimulai daripada suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulai dari ayat ini sampai ayat yang terakhir tuh. Dan itu selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Lalu apa keunggulannya? Kenapa Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab yang lainnya? Diturunkan langsung 30 juz kepada Nabi. Kenapa mesti satu ayat turun, nanti lama lagi turun lagi, lama lagi turun lagi, sampai 23 tahun? Ulama mengatakan, kenapa Al-Quran diturunkan secara angsur? Kenapa pula kitab-kitab langit diturunkan tidak secara angsur tetapi langsung sekaligus? Hikmahnya supaya ketika Al-Quran itu turun secara angsur, disesuaikan dengan kejadian dan peristiwa yang ada, supaya segala persoalan manusia, segala problematika manusia, semua ada jawabannya dalam Quran. Karena sebuah peristiwa itu akan terulang sampai kiamat dibangkitkan. Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, ada jawabannya dalam Quran. Masalah apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan satu hukum pun kecuali dijelaskan dalam Al-Quran.
Itulah fungsinya kenapa Quran turun angsur bang angsur, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, supaya tidak ada soalan kecuali ada jawabannya dalam Quran. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala bahasakan nazzala alaikal kitab. Artinya turunnya Al-Quran itu tidak sekaligus, tetapi diangsur. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Taurat dan Injil, Allah katakan anzalat Taurat wal Injil. Karena Taurat dan Injil itu turun sekaligus. Makanya Allah bedakan bahasanya. Nazzala dengan anzala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kapan Al-Quran turun pertama kali? Di bulan Ramadan. Nah, bulan yang sekarang kita lalui ini. Bulan inilah Al-Quran turun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ini pula yang menjadikan kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa dibandingkan di bulan yang lainnya. Karena Ramadan inilah permulaan Al-Quran turun. Suratul Alaq 1-5 itu di permulaan turunnya ketika Rasul berada di Gua Hira. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Dan ketika Al-Quran turun 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit pertama, itu juga di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam pemimpin dari seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan dalam 12 bulan dalam setahun. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Rasul, apa yang terjadi? Kuntum khaira kalian sebaik-baik umat. Umat Islam adalah umat terbaik dari seluruh umat-umat yang pernah ada. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengangkat segalanya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Gubernur Mekah datang menuju kediaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya kepada Gubernur Mekah ini, kau datang kemari dan kau tinggalkan Mekah. Siapa yang memimpin di Mekah? Kenapa kau tinggalkan Mekah? Maka Gubernur Mekah mengatakan, aku titipkan kepada seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abzah. Umar tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abzah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Saya tidak kenal dia. Subhanallah, wakil gubernur enggak kenal. Kata Gubernur Mekah ini mengatakan, dulu Ibnu Abzah itu mantan budak. Aku merdekakan. Kemudian ku angkat dia jadi wakilku di Mekah, katanya. Kata Umar bin Khattab, tidakkah ada orang merdeka untuk menjadi wakil gubernurmu? Kenapa engkau mengangkat seorang budak dan dimerdekakan dan menjadi wakil gubernurmu? Apa alasanmu? Maka Gubernur Mekah ini mengatakan, ya Amiral Mu'minin, innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Ya Amiral Mu'minin, Ibnu Abzah itu walaupun mantan budak, tapi dia alim dengan Quran. Dia pakar dengan Quran. Dia paham dengan faraid. Dan apabila berhukum, dia berhukum dengan keadilan. Maka Umar mendengar pengakuan gubernur ini bahwa wakilnya seorang pakar Quran. Umar langsung mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'ul akharin.
Sungguh Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini bisa mengangkat segala. Makanya Nabi SAW kalau mengutus pasukan khusus orang yang Rasul tidak terlibat di situ, yang disebut dengan Sariyah, maka Nabi SAW akan memilih pemimpin mereka itu bukan dari skill perang, bukan karena dia ahli panah, ahli tombak, ahli berkuda, pernah berapa kali berjihad. Bukan itu pilihan Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Nabi SAW untuk menjadikan pemimpin perang, memimpin Sariyah. Tetapi yang menjadi seleksi Nabi SAW menjadi pemimpin perang adalah kam hafidtum min kitabillah. Berapa banyak Quran yang ku hafal? Ini pertanyaan. Berapa banyak Quran yang ku hafal? Maka para prajurit mengatakan, hafidna surata kada wa kada. Saya menghafal surat ini dan itu. Yang lain mengatakan, hafidtu surata kada wa kada. Saya menghafal ini dan itu. Maka Nabi SAW akan menunjuk orang yang paling banyak hafalan Qurannya dan mengatakan, anta imamuhum. Engkau yang jadi pemimpin mereka. Dia bagaimana seleksi menjadi jenderal di zaman itu? Karena hafalan Qurannya. Kalau di zaman sekarang tidak, masuk sekolah, masuk pekerjaan, nggak ada orang tanya hafalan Quran kan? Kau lulusan mana? Kau bisa apa? Itu pertanyaannya. Mana skillmu? Mana ijazahmu? Nabi tidak bertanya soal itu. Rasul hanya mengatakan, berapa Quran yang kau hafal? Sekian wahai Rasul. Kalau begitu engkau jadi pemimpin mereka. Jadi pemimpin di zaman Nabi SAW itu ditentukan dengan Al-Quran. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang yang hafal Al-Quran, paham dengan Al-Quran, maka dia layak menjadi imam. Sampai ada satu kisah di zaman Nabi SAW. Ada orang yang paling banyak hafalannya ditunjuk oleh Rasul jadi imam perang. Karena di zaman itu selain jadi imam perang juga jadi imam sholat masalahnya. Jadi satu sisi dia memimpin perang, sisi lain memimpin sholat. Di zaman dulu pemimpin itu rangkap jabatan dia, memimpin ibadah dan memimpin umat gitu ya. Jadi satu hari Nabi SAW memilih seseorang untuk memimpin perang dalam Sariyah. Berangkatlah pasukan ini. Setiap sholat yang dibaca itu bukan surat panjang, bukan kayak tadi tarawih gitu panjang, dah. Habis Fatihah baca kulhu. Kemudian rakaat yang kedua Fatihah kulhu lagi. Kemudian masuk sholat Isya Fatihah kulhu lagi. Rakaat kedua kulhu lagi. Ketika masuk waktu subuh Fatihah kulhu lagi. Masya Allah. Jadi pasukannya ini proteslah dan mengatakan, ya fulan, engkau diangkat menjadi imam kami karena engkau terbanyak hafalannya di antara kami. Kenapa engkau baca kulhu terus kan itu kan? Anda punya hafalan. Tetapi ma'asyiral muslimin, akhirnya dilaporkan perkara ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini pemimpin perang kami muskilah katanya. Kenapa? Setiap menjadi imam jahar kami yang dibaca asikal kulhu saja, kulhu lagi. Sampai bosan kami dengan kulhu. Akhirnya kemudian Nabi SAW memanggil untuk pemimpin perang itu. Betul apa yang dikatakan pasukan, setiap kau perang baca kulhu terus. Kata pemimpin perang, iya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, apa alasanmu? Kenapa si surat itu yang kau baca? Maka pemimpin perang ini mengatakan, ya Rasulullah, fa inni uhibbuha, karena aku suka dengan kulhu itu. Sama dengan kita kan, suka dengan kulhu. Cuman bedanya kulhunya sahabat dengan kulhunya kita beda. Kalau kulhunya kita karena pendek, ya kan, senang karena pendek gitu kan. Kalau bisa bagi dua salat itu. Tetapi kata sahabat ini, jika ditanya kenapa kau cinta dengan surah kulhu itu, Al-Ikhlas, dia mengatakan fa innaha sifatur rahman. Karena di dalam surah kulhu itu Rasul ada sifat-sifat Allah, dan aku suka dengan itu. Ahad, Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku suka dengan sifat-sifat itu.
Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iya adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada kulhu akan menyebabkan engkau masuk surga. Bagaimana Nabi SAW menjadikan pemimpin perang itu diambil dari bacaan atau banyaknya hafalan Quran. Satu hari Nabi SAW sedang memberikan kuliah ceramah seperti ini. Datang seorang wanita menghibahkan dirinya ingin dinikahi Nabi. Dan ini khususiah Nabi, boleh seorang wanita menghibahkan dirinya. Kalau kita tidak boleh, harus nikah. Tapi seorang Nabi boleh, seorang wanita menghibahkan dirinya. Jadi wanita ini menghibahkan dirinya dan mengatakan, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Rasul diam saja. Jadi lagi wanita ini, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Rasul diam saja. Sampai 3 kali, berarti Rasul tidak mau dengan wanita itu. Berdirilah seorang laki-laki Ansor dan mengatakan, Rasul, kalau engkau tidak mau dengan wanita itu, nikahkan saja wanita itu dengan saya. Kata Nabi SAW, baik, kau punya apa? Coba kau pulang ke rumah sana, ambil barang-barang yang berharga yang bisa digunakan untuk maharmu. Berangkat laki-laki Ansor ke rumahnya. Dicari-cari di rumahnya, tak ada satupun benda yang bisa digunakan untuk mahar kecuali sarung yang dipakainya. Datang kepada Rasul dan bawa apa-apa. Ya Rasulullah, aku sudah berusaha mencari sesuatu di rumah, tidak ada kecuali sarung yang aku pakai, katanya. Kalau aku kasihkan sarung ini untuk mahar, telanjang aku, katanya. Tapi kalau aku tidak dijadikan mahar, tak kawin. Aku pusing. Gimana sarung satu-satunya ini? Dikasihkan telanjang, tak dikasihkan tak kawin. Kata Nabi SAW, pulang lagi, cari walau khotama min hadid, walaupun cincin dari besi, jadilah, kata Nabi. Coba bayangkan, pulang dia, dicari, tak ada. Akhirnya dia datang kepada Rasul, cincin dari besi pun tak ada, katanya. Miskin kali. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, sudah, kam hafidta min kitabillah. Berapa hafalan? Dia mengatakan, hafidtu surata kada wa kada. Aku hafal surat ini, surat itu, surat ini, surat ini. Kalau begitu, uzawwijuka biman ma'aka minal Quran. Kunikahkan kamu maharnya hafalan yang kau miliki dalam Quran. Nah, akhirnya menikah dengan apa? Dengan Quran yang dihafalnya. Begitulah Al-Quran bisa jadi mahar, kan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan Al-Quran itu dengan kebenaran. Maksud kebenaran di sini artinya sidqun fil akhbar wa adlun fil ahkam. Maksudnya semua yang dihabarkan dalam Al-Quran itu semua benar. Tidak ada yang dusta isi Quran. Jika Al-Quran menceritakan umat-umat tempo dulu, menceritakan Qarun, menceritakan Fir'aun, menceritakan Namrud, semua benar. Itu bukan kisah-kisah karangan. Semua benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang akhirat dalam Al-Quran, tentang peristiwa-peristiwa di padang mahsyar, tentang surga dan neraka, ini benar, tidak ada yang dusta. Karena Quran itu sidqun fil akhbar, benar dalam penghabarannya. Wa adlun fil ahkam, dan juga adil secara hukumnya. Tidak ada hukuman yang lebih adil melebihi hukuman Quran. Hukuman Al-Quran itu lebih adil, ikhwan. Ketika ada pencuri potong tangan, ketika ada berzina muhsan dirajam, ketika ada orang mabuk didera, dan begitu seterusnya. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran itu nazzala 'alaika bil haqq, dengan kebenaran. Bahkan Al-Quran itu saking membawa kebenaran di zaman Nabi, para pembesar Quraisy itu kalau di siang hari mereka memusuhi Al-Quran, tapi kalau di malam hari mereka rindu dengan Quran. Orang-orang Quraisy itu di malam hari rindu pula dengan Quran, di siang hari pura-pura menjadi musuh Quran. Abu Jahal, siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Abu Jahal Fir'aunnya umat ini.
Kata Nabi SAW, Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal, kata Rasul. Kemudian Abi Sufyan, orang yang sangat memusuhi Nabi. Kemudian Umayyah bin Khalaf, orang yang paling membenci Nabi SAW. Itu malam-malam tiga tokoh ini, tanpa ada koordinasi satu dengan yang lainnya, mencari-cari Rasul. Rasul sholat malam di mana? Dicari. Enggak ada koordinasi. Untuk apa mencari Nabi malam-malam coba? Ingin mendengar suara Al-Quran yang dibaca Nabi dalam salat. Karena Rasul itu tiap malam salat malam. Jadi mereka itu ngendap-ngendap, dengerin lah Nabi itu baca Quran. Karena Rasul baca dikeraskan, jadi mereka bisa dengar. Dan mereka menikmati bacaan Quran yang dibaca Nabi. Satu malam, Nabi SAW tidak datang untuk salat malam. Kecewalah Abu Jahal. Pas pulang, berpapasan dengan Abi Sufyan. Kenapa kau di sini, katanya? Kemudian berpapasan dengan Umayyah. Kenapa kau juga di sini? Tiga pembesar Quraisy nih. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka sedang mendengarkan lezatnya suara lantunan Al-Quran. Kata Abu Jahal, jangan diulang lagi. Sebab kalau orang-orang itu tahu, kaum kita tahu apa kata mereka. Sudah, nggak usah datang lagi. Tapi Al-Quran ini kayak besi berani. Pasti dia akan jadi magnet. Besoknya datang lagi. Bayangkan coba. Datang lagi, dengerin lagi. Tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Sampai satu malam Rasulullah SAW tidak hadir lagi. Pas pulang berpapasan lagi. Loh, kok kamu di sini, katanya? Nah, nggak bisa mereka lepas dari Quran itu. Tapi kalau di siang hari menjadi musuh Nabi, di malam hari senang dia mendengar Quran. Pertanyaannya, lalu kenapa Abu Jahal ini tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul dan Al-Quran? Padahal dia mengakui kebenaran Quran loh. Tiap malam dia mendengar Quran, sembunyi-sembunyi, merayap-rayap mendengar Rasul sedang membaca Quran di salat malam. Kenapa Abu Jahal tidak dapat hidayah? Padahal Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma izal Islam bi umaraini, ya Allah, jayakan Islam dengan dua Umar. Maksudnya Umar yang pertama Abu Jahal, karena Abu Jahal itu namanya Amr ibn Hisham. Dan yang kedua Umar bin Khattab. Allah kabulkan satu Umar bin Khattab saja masuk Islam, Amr bin Hisham tidak. Jadi suatu hari Abu Jahal ini berdialog dengan Akhnas ibn Shurek namanya. Akhnas ibn Shurek berdialog dengan Abu Jahal empat mata. Ya Abu Jahal, saya ingin bertanya kepada tentang Muhammad dan Quran. Apakah pendapatmu tentang Muhammad dan Quran itu? Kata Abu Jahal, wallahi ma jarrabna alaihi kadhiba. Demi Allah kami tidak pernah melihat lisan Rasul itu berdusta. Dari sini menunjukkan apa? Abu Jahal mengakui bahwa dia itu seorang nabi. Sehingga Akhnas mengatakan, kalau engkau mengakui dia seorang nabi, tidak mungkin dia berdusta. Kenapa kau tidak mengikuti dia? Di sini jawabannya kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam. Dia mengatakan, ya Akhnas, kami Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal, dengan Bani Hashim, kabilahnya Nabi, ini berlomba-lomba mengambil hati orang-orang Quraisy. Karena Quraisy ini kan kabilah besar, menaungi banyak kabilah. Lah yang paling besar dari kabilah Quraisy itu adalah kabilah Bani Hashim, kabilahnya Nabi, dan kabilah Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Karena tradisi di Arab itu, kabilah yang paling besar dia yang memimpin. Makanya tukar-tukaran, kadang-kadang dari Bani Hashim jadi pemimpin Quraisy, kadang-kadang dari Bani Mahzum. Di masa Abdul Muthalib, dia yang jadi pemimpin dari Bani Hashim. Abdul Muthalib meninggal, Bani Mahzum naik, Abu Jahal jadi pemimpinnya. Jadi Abu Jahal mengatakan, ya Akhnas, kami ini saingan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim melakukan kebaikan, kami pun melakukan kebaikan. Kalau Bani Hashim melakukan ini, kami pun melakukan ini. Kalau dia melakukan itu, kami pun melakukan itu. Supaya kami sama-sama mendapatkan suara di tengah-tengah Quraisy, katanya. Jadi kami imbang dengan Bani Hashim di tengah-tengah Quraisy itu. Masalahnya, tiba-tiba Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi, kalian tidak punya nabi, katanya. Apa yang kami harus jawab, kata Abu Jahal? Kami katakan kami punya nabi juga, mana nabinya, kan itu? Kalahlah kami. Karena tidak ada yang bisa menyaingi seorang nabi. Sejak itulah kami
bersumpah untuk memusuhi Bani Hashim, dan kami tidak akan membenarkan kenabian Bani Hashim, katanya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa tidak masuk Islamnya Abu Jahal itu karena apa? Karena hasad dan kesombongan. Itu saja yang menjadikan Abu Jahal tidak masuk Islam. Itu pertama hasad, dan kedua sombong. Padahal hatinya membenarkan. Karena Al-Quran itu punya daya tarik, ikhwan. Al-Quran itu punya daya tarik. Banyak orang masuk Islam gara-gara mendengar lantunan Al-Quran. Contoh di zaman Rasul, ada seorang namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Di masa kafirnya Zubair bin Mut'im ini, dia dendam kepada Nabi. Kenapa? Karena kerabatnya banyak terbunuh di perang Badar, sehingga bersumpah untuk membunuh Nabi. Berangkat dari Mekah dengan menyarungkan pedangnya, datang ke Madinah, sembunyi-sembunyi mencari Nabi untuk dibunuh. Berhasil dia masuk kota Madinah. Satu malam dia pun menuju Masjid Nabawi. Dilihatnya Nabi SAW sedang sholat maghrib. Itu ada kesempatan menyerang Nabi, karena orang sholat tidak bawa senjata. Jadi posisi Zubair bin Mut'im dengan Nabi ketika menjadi imam itu sangat dekat sekali, memungkinkan untuk nyerang. Tapi tiba-tiba Zubair bin Mut'im ini mendengar lantunan Al-Quran yang dibaca Rasul pada sholat maghrib. Rasul membaca surah Toha sampai kepada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Ayat ini ketika dibaca Rasul langsung terdiam, karena ayat itu menyinggung berhala-berhala orang Quraisy. Kata Zubair bin Mut'im, hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang ketika mendengar ayat itu. Hidayah masuk. Kemudian pedang yang sudah ditentengnya disarungkan kembali. Kemudian menunggu Rasulullah SAW sedang selesai sholat maghrib, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, katanya. Bayangkan, padahal awalnya mau bunuh, berakhir masuk Islam hanya mendengar surah Toha dibacakan. Luar biasa gitu ya, pengaruh Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu nazzala alaika bil, dia turun membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang lama. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan juga Allah menurunkan Taurat dan juga Injil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Taurat, sedikit kita berkisah tentang Taurat. Kapan turunnya Taurat? Ulama mengatakan bahwa semua kitab-kitab langit itu turun di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab langit itu turun di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana sejarahnya? Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina, ketika sampai di perbatasan Baitul Maqdis, ada satu kota yang mereka harus lewati di situ. Namanya Ariha. Itu kota tertua di dunia, namanya Ariha. Di mana Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa tidak mungkin langsung masuk ke Baitul Maqdis kecuali harus menaklukkan kota Ariha ini. Maka Musa mengatakan kepada Bani Israel, kita tidak mungkin sampai di Baitul Maqdis kecuali kita kalahkan orang-orang Ariha ini. Tapi orang-orang Bani Israel pengecut, tidak mau perang. Kemudian mengatakan kepada Musa, ya Musa, kalau kau ingin perang sana sendiri, ajak Tuhan berdua, kami nonton di sini, kan. Akhirnya karena mereka tidak mau perang, Allah azab mereka. Mereka tidak bisa keluar dari padang pasir yang mereka sampai di situ selama 40 tahun. Tidak bisa keluar. Itulah yang disebut dengan negeri linglung. Tidak bisa keluar dari situ. Mutar-mutar di situ saja 40 tahun, bayangkan. Maka akhirnya Musa alaihi salatu wassalam pun ingin membuat undang-undang, karena mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan Bani Israel dikenal dengan umat yang sangat degil. Maka Musa berdoa agar diturunkan undang-undang untuk Bani Israel. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Musa untuk balik ke Mesir dan berjumpa di Bukit Saina. Maka Musa pun kemudian berangkat ke Mesir menuju Bukit Saina selama 40 malam. Akhirnya Taurat pun turun kepada Nabi Musa.
Di tengah-tengah Taurat turun, rupanya Bani Israel yang ditinggalkan murtad sebagian besar mereka. Kenapa? Karena disesatkan Samiri. Samiri membuat anak patung sapi dari emas, kemudian mengatakan kepada Bani Israel, lihat, Musa jauh-jauh cari Tuhan ke Saina, padahal Tuhannya ada di sini. Kata, nih ada di depan saya patung yang dia buat, patung sapi. Akhirnya kemudian Bani Israel pun sebagian mereka menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Subhanallah. Dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya 40 hari. Ditinggal nabinya bisa sesat. Ya. Tapi ini masih lama, 40 hari. Di akhir zaman kata Rasul, pagi beriman, malam pula kafir. Malam beriman, pagi pula kafir. Nanti ada zamannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Musa bawa papan Taurat itu, dan ingat Taurat itu satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah hanyalah Taurat. Karena Allah langsung memberikan papan Taurat itu kepada Musa. Ulang dia. Pokoknya tengok Bani Israel sudah sesat. Sebagian mereka menyembah patung anak sapi. Akhirnya Musa marah, dilemparnya Taurat sampai berpecah itu. Makanya kenapa disitulah dari permulaan penyimpangan Bani Israel kepada Taurat. Karena Tauratnya pecah. Dilempar saking marahnya oleh Musa. Baru kemudian setelah reda kemarahannya baru disusun lagi. Nah, itulah kenapa kemudian Bani Israel itu paling susah umat untuk diarahkan. Tetapi Musa adalah Nabi yang paling sabar. Sampai-sampai Rasul mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya katsiran fasabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, banyak kalilah ujiannya dari Bani Israel, tapi dia Nabi yang paling sabar. Makanya Musa dimasukkan dalam deretan ulul azmi minar rusul, karena kesabaran. Adapun Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam. Tapi Injil-Injil yang sekarang ini, Injil-Injil yang sekarang ini, itu bukan Injil yang diturunkan kepada Isa yang sekarang ini, karena Injil-Injil yang di tangan orang-orang Nasrani hari ini itu banyak versinya. Dua dicatat oleh muridnya Isa langsung, dan dua dicatat oleh murid dari murid-muridnya Isa. Itulah 4 Injil yang disepakati orang Nasrani hari ini. 2 dicatat oleh muridnya Isa, dan 2 dicatat oleh murid dari muridnya Isa. Adapun versi Injil yang banyak sampai 40 Injil itu referensi saja, tapi pegangan mereka cuma 4 Injil. Yang disebut dengan, ada namanya Injil Yohanes, ya, Markus, dan begitu seterusnya. Sehingga karena Injil-Injil terlalu banyak kan, mana satu dijadikan referensi. Terlebih-lebih kemudian Injil-Injil yang sekarang ini sudah menjadi campur aduk, mana firman Allah, mana ucapan manusia. Karena mereka sudah merubah-rubah tatanan Injil itu dari tempatnya, sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi. Mereka mencampur adukan, merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempatnya, sehingga sudah tidak lagi relevan, tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya seperti Al-Quranul Karim. Makanya susah untuk dijadikan rujukan. Beda dengan Quran. Quran sejak zaman Nabi sampai hari ini itu saja isinya, tidak berubah. Dulu ada seorang pembantu perempuan itu datang kepada saya, mengutarakan ingin masuk Islam. Ustaz, gimana ya caranya ingin masuk Islam? Saya bilang, kenapa kamu ingin murtad dari agamamu dan masuk ke agama kami? Apa penyebabmu? Sederhana rupanya penyebabnya. Begini Ustaz, saya kumpulkan mushaf. Di rumah saya sekarang sudah ada 15 mushaf dari berbagai macam negara. Saya beli di Indonesia, saya beli di Singapura, saya pesan ke Malaysia, saya pesan ke Brunei, saya pesan ke Saudi, bahkan saya pesan ke negeri barat. Sekarang sampai 15 dari berbagai macam negara saya beli. Dan ketika saya buka mushaf ini, dari semua negara, dari mulai Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, tidak ada perubahan. Semua sama isinya. Semua sama isinya. Menunjukkan apa? Bahwa Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan.
Kenapa? Karena Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sementara Injil ini ada revisinya, direvisi terus, kan itu. Sehingga sudah bercampur gitu ya, mana firman Allah, mana ucapan manusia. Sebuah kitab yang kemudian campur aduk antara firman Allah dengan ucapan manusia, layakkah menjadi referensi? Tidak layak. Makanya Al-Quran ini, kalau memang bukan datang dari Allah, pasti Anda akan mendapatkan banyak percanggahan di dalamnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini bukan datang dari Allah, akan banyak mendapatkan percanggahan di dalamnya. Tapi kita tidak pernah mendapatkan satu ayat menyelisih ayat yang lainnya. Ya, karena Quran itu bukan ucapan manusia. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.